Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia memiliki sejarah panjang di Indonesia, khususnya tanah Papua. Setelah hampir setengah abad, Freeport akhirnya berhasil dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui PT Inalum atau Persero sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 51,2%. Sejarah awal perusahaan asal Amerika ini mengeruk emas tanah Papua dimulai sejak penandatanganan kontrak dengan pemerintah Indonesia saat itu yang terjadi pada tahun 1967. Ini menjadi kontrak pertama negara kita dengan perusahaan asing. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya sejarah awal adanya Freeport itu dimulai jauh sebelum tahun 1967? Seperti yang dikutip dari Real History Archive dalam artikel yang berjudul JFK, Indonesia, CIA, dan Freeport Sulfur yang ditulis Lisa Peace pada tahun 1996. Freeport yang mendominasi gunung emas Papua sejak 1967 ternyata telah memulainya sejak beberapa tahun sebelumnya. Freeport dulunya bernama Freeport Sulfur. Pada tahun 1959 silam, ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba, Freeport menghadapi masalah serius dan nyaris membuatnya bangkrut. Hal ini disebabkan oleh pemimpin Kuba saat itu yang bernama Fidel Castro membuat kebijakan untuk menasionaliskan seluruh perusahaan asing di negerinya. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, pada bulan Agustus 1959, Direktur Freeport Sulfur yang saat itu dijabat oleh Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Gruisen, seorang managing director East Borneo Company yang merupakan salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Dalam pertemuan tersebut, Gruisen menceritakan soal laporan yang ditulis oleh Jean Jacques Dossi mengenai sebuah gunung yang disebut Erzberg atau Gunung Tembaga di Papua Nugini, Irian Barat. Laporan itu menyatakan bahwa di tanah Papua terdapat gunung yang penuh berisi biji tembaga. Bahkan, kandungan biji tembaga yang ada di sekujur tubuh Gunung Erzberg terhampar di atas permukaan tanah. Mendengar laporan itu, Wilson pun menjadi antusias dan langsung melakukan survei menuju lokasi Gunung Erzberg di Papua. Dalam surveinya itu, Wilson ternyata tidak hanya menemukan biji tembaga, akan tetapi ia juga menemukan fakta bahwa ternyata Gunung Erzberg penuh dengan biji emas dan perak. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 1960, Freeport memutuskan untuk menaikkan kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company. Namun, tak lama setelah itu terjadi perubahan ekskalasi politik di Indonesia, khususnya Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda saat itu tengah memanas. Bahkan, Soekarno selaku Presiden Indonesia saat itu menempatkan pasukan militernya di Irian Barat, sehingga hal ini membuat perjanjian kerjasama antara East Borneo Company dan Freeport pun menjadi batal. Pemerintah Amerika Serikat sendiri yang saat itu dipimpin oleh John F. Kennedy atau JFK justru membela Indonesia dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap mempertahankan Irian Barat. Sementara bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh Belanda saat itu guna membangun kembali negaranya pasca terjadinya kehancuran yang diakibatkan oleh Perang Dunia II. Maka kemudian Belanda pun terpaksa hengkang meninggalkan Irian Barat. Adapun dampak dari kebijakan AS ini membuat para petinggi Freeport pun saat itu merasa geram. Terlebih saat mereka mendengar JFK menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta US dollar dengan melibatkan International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia yang terjadi pada tahun 1961. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Sebab pada tanggal 22 November 1963, Presiden Amerika ke-35 ini terbunuh dalam insiden penembakan yang membuat Presiden Soekarno pun harus kehilangan sekutu terbaiknya di Barat. Setelah pembunuhan JFK, Wakil Presiden Lyndon B. Johnson menggantikan JFK sebagai Presiden Amerika Serikat. Johnson dilantik sebagai Presiden hanya beberapa jam setelah kematian JFK. Johnson kemudian terpilih sebagai Presiden untuk periode penuh dalam pemilihan Presiden tahun 1964. Sejak kematian JFK, kebijakan luar negeri AS pun berubah dengan cepat. Presiden Johnson yang menggantikannya secara tiba-tiba membatalkan paket bantuan ekonomi untuk Indonesia yang sebelumnya telah disetujui oleh JFK. Ternyata, sosok dibalik keberhasilan Johnson dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1964, yakni August Selong, merupakan seorang direksi Freeport. Maka wajar saja setelah Johnson berkuasa, ia dapat membalas jasa yang telah dilakukan oleh petinggi Freeport padanya dengan mengubah kebijakan JFK yang akhirnya menguntungkan Freeport. Selanjutnya, pada tahun 1966, Soekarno pun lengser dan digantikan oleh Soeharto.
Sejak kepemimpinan Presiden Soeharto, kebijakan pemerintah Indonesia pun berubah, di mana saat itu pintu investasi jadi semakin terbuka lebar. Ibnu Sutomo selaku Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu lalu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Kemudian dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Pada tanggal 7 April 1967, pemerintah Indonesia secara resmi melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Sejak saat itulah PT Freeport resmi berdiri di Indonesia. Dengan demikian, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Kemudian, pada tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut 2 kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis pada tahun 2041. Namun, sejak kejatuhan Orde Baru, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk kembali menguasai Freeport. Hingga akhirnya, perjuangan separuh abad mulai berbuah manis. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport yang menjadi perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perusahaan yang mengeksplorasi kekayaan tambang dan emas di Papua, Freeport, telah menjadi milik Indonesia dari sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Presiden Jokowi mengungkapkan enggan meninjau lokasi tambang emas milik Freeport sebelum pemerintah Indonesia berhasil menguasai sebagian besar saham perusahaan tersebut. Karena sebelumnya kita hanya diberi dividen 9,3%, 3 tahun kami bernegosiasi sangat alot sekali, dan kita sekarang sudah memegang saham mayoritas 51%, kata Jokowi. Beliau juga menjelaskan saat ini sebanyak 98% karyawan Freeport warga negara Indonesia, yang 40% diantaranya adalah masyarakat Papua. Dengan kepemilikan yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia, saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia dibandingkan sebelumnya. Total saat ini sebanyak 70% dari pendapatan Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia. Itulah sejarah berdirinya PT Freeport di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang karena yang mengoperasikan semuanya dari Indonesia dan khususnya banyak yang dari Papua.